Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, menghadapi libur akhir tahun 2024 yang bertepatan dengan musim penghujan, Kementerian Perhubungan mempersiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi gangguan operasional kereta api. Berbagai langkah disiapkan termasuk penyediaan kereta api cadangan dan penguatan infrastruktur. Dalam rangka mendukung kelancaran transportasi laut selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyediakan kuota 29.972 tiket gratis kapal laut yang tersedia di 100 ruas trayek tertentu. Rute tiket gratis kapal laut ini tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyediakan 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut PP dengan kapasitas 29.972 penumpang. Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini dapat mendaftar dengan mekanisme persyaratan, seperti calon penumpang dewasa wajib menyertakan kartu tanda penduduk. Untuk anak di bawah usia 17 tahun, pendaftaran wajib menyertakan kartu keluarga. Pendaftaran dapat dilakukan melalui operator kapal di pelabuhan setempat yang bekerja sama dalam program ini. Pelaksanaan program ini sejalan dengan visi Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia, mendukung pembangunan daerah dan menciptakan pemerataan akses transportasi di seluruh tanah air. Menhub berharap dengan adanya tiket gratis kapal laut ini dapat membantu masyarakat khususnya di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. UNESCO kini resmi mengakui Kolintang sebagai warisan budaya tak benda. Kolintang diakui menyusul Rep Ponorogo dan Kebaya yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh UNESCO. Di waktu yang hampir bersamaan, Kebaya juga diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Walau begitu, pengakuan Kebaya sebagai warisan budaya tak benda merupakan kolaborasi Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand. UNESCO melalui Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda resmi mengakui Kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan ini berlangsung pada tanggal 4 Desember 2024 di Asuncion, Paraguay. Pengakuan Kebaya menyusul penetapan Reo Ponorogo yang lebih dulu diakui UNESCO untuk kategori yang sama. Pengakuan Kebaya sebagai warisan budaya tak benda merupakan kolaborasi antara Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pengakuan ini merupakan bukti representasi luar biasa multikulturalisme dan kekayaan sejarah negara-negara ASEAN. Di waktu yang hampir bersamaan, Kolintang juga telah resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Alat musik tradisional asal Minahasa, Sulawesi Utara diakui UNESCO pada tanggal 5 Desember 2024. Penetapan Kolintang berlangsung dalam sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paraguay. Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam pidatonya mengatakan Kolintang mempunyai kemiripan dengan alat musik tradisional dari Mali dan Burkina Faso. Hal ini mencerminkan nilai lintas budaya yang dimiliki Kolintang. Kolaborasi Indonesia dengan kedua negara tersebut menjadi bukti bahwa musik tradisional menjadi jembatan perbedaan geografis dan budaya. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi industri kreatif perfilman Indonesia yang dinilai sedang bangkit. Sepanjang 2024, jumlah penonton tercatat mencapai 75 juta orang. Saat menghadiri acara penghargaan kompetisi film Jawa Timur di Surabaya Minggu 8 Desember 2024, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi industri kreatif perfilman Indonesia yang dinilai sedang bangkit. Sepanjang tahun 2024, jumlah penonton tercatat mencapai 75 juta orang. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak 98 tahun silam. Menteri Fadlizon menilai peningkatan produksi film nasional di berbagai genre dapat semakin mendongkrak pertumbuhan jumlah penonton film Indonesia. Penonton kita sekarang ini mencapai rekor yang tertinggi dalam sejarah, yang melampaui 75 juta mungkin ya, angka persis. Mudah-mudahan bisa melampaui 80 juta sampai akhir tahun. Kemudian layar-layar juga semakin banyak berdiri dan bertambah. Nah, kita harapkan kegairahan untuk produksi film nasional juga semakin besar. Di kesempatan yang terpisah, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengajak para investor untuk membuka lebih luas gedung-gedung bioskop di wilayah-wilayah yang belum memilikinya.
khususnya di daerah pedesaan maupun kabupaten. Pasalnya, film-film Indonesia mulai mendominasi layar kaca dan sekitar 60% dari total penonton adalah mereka yang menyaksikan film-film produksi sineas tanah air. Makanya kita mendorong investor-investor untuk yuk buka yuk bioskop-bioskop dengan yang sedang dan menengah di kabupaten-kabupaten, karena ini yang sebetulnya dibutuhkan tidak hanya untuk masyarakat kabupaten tetapi juga pelaku budaya setempat dan juga butuh lebih banyak layanan. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.